Ya, makasih. Ya. 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 Adam silakan dinyalakan kameranya. Iya, Pak. Berkarya dan terus bersemangat. Silakan dinyalakan. Desi Amelia dinyalakan kameranya. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang baru nih, wah nih, Bapak Hendy nih udah datang ya. Ganteng sekali Bapak Hendy ini. Ya. Baik, kita mulai saja ya. Karena waktu sudah jam di HP Bapak jam 8:36 ya. Artinya udah 6 menit kita berlalu. Ya, tadinya rapat jam itu kita kumpulkan siswanya. Ya, biar nanti jam 8:30 mulai pas kita mulai. Baik, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi bagi yang baru gabung atau yang udah gabung, tolong nyalakan kameranya dan siapkan Al-Qur'annya. Berarti yang tidak menyalakan kamera, ya ketahuan nih, ya dia ikut gabung tapi orangnya entah kemana gitu. Ya. Nah, tapi kalau dia menyalakan kameranya, ya diketahui berarti benar-benar dia ikut sanat ini. Baik. Bentar gelap. Oh ya, gelap. Ya, nyalakan lampunya Nabi agak gelap ya. Baik, mari kita mulai acara kegiatan saat ini dengan sama-sama membaca doa. Ya. Dan kita melafalkan baca basmalah. Ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni rahmat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya, baik. Silahkan Al-Qur'annya dibuka semuanya. Kita akan mulai membaca surah Al-Baqarah ya. Al-Baqarah dimulai ayat pertama ya, sampai nanti selesai. Sudah siap semuanya Al-Qur'annya? Udah. Alhamdulillah siap semua ya. Ya. Alhamdulillah anak Bapak ganteng-ganteng, cantik-cantik ya. Bapak Ya, juga ganteng. Alhamdulillah. Nah, yang bilang Bapak ganteng, Bapak doakan semoga kalian mendapatkan rezeki yang banyak ya. Ya, karena jarang yang bilang ganteng ya. Ya, nah, kenapa kita mulai dengan membaca Al-Quran? Karena ini adalah bulan Ramadan. Ramadan adalah syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Dan Al-Quran adalah salah satu nanti yang akan memberikan syafaat kita nanti dari kiamat. Ya, manakala nanti terjadi hari kiamat, seorang ayah tidak akan bisa menolong seorang anak. Ya, seorang suami bisa menolong istrinya, dan sebaliknya sang istri bisa menolong suaminya, orang tua tidak akan bisa menolong anak, bisa menolong tuanya, orang. Tapi yang akan menolong salah satunya adalah dengan Al-Quran. Ya. Dan baca Al-Quran itu adalah merupakan hal yang paling mudah ya. Kalau kalian sulit untuk bersedekah, ya, Allah akan berikan rezeki sebagainya. Membaca Al-Quran adalah salah satu cari pahala yang paling mudah. Bahkan satu ayat Allah sudah memberikan pahala per ayat ya, atau per lembar atau per surat Allah memberikannya itu adalah huruf ya. Dalam sahabat tanya Rasulullah, alif lam mim harfan, kata Rasulullah ya, alif harfan mim harfan. Rasulullah apakah satu huruf? Oh tidak ya, satu huruf lam, satu huruf dan sebagai huruf 10. Baik, baikkan. Oke, siap. Kita sama-sama membaca Al-Baqarah. Ini adalah ya, Bapak bacakan, kalian ikutin.
Paham semuanya? Ya. Ya, tip ya, Bapak baca duluan, kalian ikutin. Alif Lam Mim. Ya. Ya, betul nah dari Alif Lam Mim. Nah, Al-Baqarah ayat pertama. Ya. Sampai berapa? Mas Sandy, tolong dibuka mukanya, kameranya ya. Ya, Bapak. Udah semuanya? Sampai berapa, Pak? Sampai selesai nah, ya nanti sampai jam dan. Baik, semuanya. Bapak baca duluan ya. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo ikutin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fih. Zalikal kitabu la raiba fihi. Hudal lil muttaqin. Hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك الآخرة هم يوقنون وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika hum lihun. Sebelum Bapak lanjut, tolong yang lain ikutin ya. Yang lain bacanya ya. Salah juga, biar kalian salah juga. Ya meskipun mendengarkan juga betul. Pahala, tapi ikut membaca itu lebih apa. Tolong yang lain ikutin, kameranya dilihatin nak, nih ya nggak apa-apa, ya kayak Alif nggak apa-apa lah, ya. Ya bangun lagi nggak apa, semoga diberkah hidup. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. ala qulubihim wa ala sam'ihim
mu'minin. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا في قلوبهم ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون عليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما وإذا قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء قالوا نؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون ألا إنهم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون وإذا الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين
Masaluhum kamasalil ladzi istawqada nara. Masaluhum kamasalil ladzi istawqada nara. فلما أضاءت ما حوله ذهب الله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون الله يعلم صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم ولو شاء إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء
الذي خلق من أرض فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرات رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون Sadaqallahul azim. Sami'na wa ata'na ghufranaka innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma ja'alna Qur'anan nuran fi hayatina wa nuran fi kuburina wa fi yaumil qiyamah. Qadarullah jannata uidatil muttaqin. Amin. Amin. Baik, selanjutnya kita akan mudah-mudahan yang kita baca tadi menambah pahala buat kita semuanya, melipatkan gandakan pahala kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan mudah-mudahan besok kita akan lanjuti dari ayat 26 ya. Kita baru 25 ayat 20. Selanjutnya akan kita perdengarkan sebentar lagi yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Damiri SPDI, yaitu judulnya adalah Menggapai Ampunan di Bulan Ramadan. Oleh karena itu tolong kalian simak. Nah, putus ya? Ya, coba nanti Bapak sambungin ya. Mungkin sampai bapaknya. Sampai bapaknya agak ini kayaknya nih. Tapi nggak apa ya, nanti tolong karena nanti pematerinya Pak Damiri ya, jadi tolong nanti semuanya mikrofonnya, kamera boleh dibuka, tapi suaranya dimatikan. Iya Pak. Suaranya di silent. Nah, nanti ada absen dan suruh merangkum. Oleh karena itu kalian tolong nanti rangkum apa yang disampaikan oleh Ustaz Pak Damiri ini ya, dirangkum. Terus nanti ada di screenshot ya. Nanti sekitar jam 9:30 maka kalian harus meng-screenshot dulu. Nah, screenshot akan diterima karena screenshot itu pertama buat absen ya. Screenshot akan diterima kalau muka kamu kelihatan pas screenshotnya. Ya.
Contoh kalau Bapak absen nih, muka Bapak kelihatan tuh situ. Nah, Bapak screenshot tuh. Nah, itu bukti bahwa kalian ikut sanat ini. Kalau hanya tulisan saja, ya kamera nggak dibuka, muka kalian nggak kelihatan, maka kalian dianggap tidak hadir. Paham? Paham. Nah, ya sekali lagi tolong yang lainnya dimatikan dulu ya itunya. Kita mulai. Biar nggak suaranya nggak timbang tindih ya. Ya baik, silakan kepada anak-anak Ustaz. suaranya ya. Nah, suaranya silent kecuali pembicara yang melakukan pembicaraan ini. Oke, terima kasih sebelumnya. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minadh dhalimin. Allah sallallahu alaihi yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram kepala madrasah Aliyah Jakarta Pusat Bapak Haji Daprin, yang kami hormati wakil kepala sekolah baik bidang kurikulum maupun bidang kesiswaan, baik Pak Rifki maupun Pak Nur Rahim, dan juga para guru mengikuti daripada acara ini. Mudah kita semua mendapatkan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Kami cintai dan kami banggakan semua para siswa-siswi Madrasah Aliyah Jakarta Pusat. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menjelaskan kita rabbikum wa jannatin as-samawati wal u'iddat, dan bersegeralah kamu minta ampun kepada Allah, yang mana ampunan ini diberikan kita, yaitu orang-orang yang minta ampun kepada Allah akan diberikan yang luasnya seluas bumi dan langit. Buat siapa? Buat mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak sayangi, di dalam ibadah puasa yang kita lakukan ini ada 3. Yang pertama, diawali dengan 10 hari yang pertama. Itu yang dinamakan rahmat. Apa itu rahmat? Yaitu semua apa yang ada di alam semesta Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dia makhluknya, siapapun dia orangnya, maka Allah memberikan dia rahmat dari Allah. Maka bersyukur kita kepada Allah karena dengan datangnya bulan suci Ramadan. Karena Allah karena Rasulullah sampaikan kepada kita, inna rajab syahrullah,
Bulan Rajab adalah bulannya Allah. Untuk apa? Untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diperintahkan oleh Allah untuk kita minta ampun sebelum masuknya bulan suci Ramadan. Lalu kemudian masuk bulan Sya'ban. Wa Sya'ban syahri. Bulan Sya'ban adalah merupakan bulan Rasul. Kenapa bulan Sya'ban ini bulannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diingatkan selalu kita memperbanyak baca sholat ada. Maka insya Allah akan, maka Rasulullah akan memberikan syafaat kita nanti di yaumil qiyamah. Amin 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 ya rabbal alamin. Lalu masuk bulan Ramadan. Wa Sya'ban syahri wa Ramadan wa syahru ummati. Dan bulan wa Ramadan syahru ummati. Dan bulan adalah kita mendapatkan berbagai macam yaitu hikmah-hikmah yang terkandung di dalam Ramadan. Karena satu hadis mengatakan bahwa kalau umatku ta'lam ummati ma fi Ramadan la tamannau sanatu kulluha Ramadan. Kalau sekiranya umatku tahu apa yang terkandung di dalam Ramadan, maka dalam satu tahun itu dijadikan bulan Ramadan. Kenapa? Bulan Ramadan ini adalah bulan nanti aja Pak, habis nanti. Karena di dalam dikatakan banyak sekali hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya, juga amal-amal yang pahalanya besar dibandingkan di bulan-bulan yang lain. Karena ini adalah merupakan satu bulan keistimewaan yang diberikan oleh Nabi kita Muhammad dan juga hadirin rahimahullah, dan yang mendengarkan dari acara ini. Lalu kemudian yaitu kita masuk pada acara kita, yaitu Allah memberikan ampunan kepada kita. Di bulan Ramadan ini ada 10 hari kedua yang namanya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu di mana Allah memberikan ampunan kepada kita, ada 3. Ada 3 ampunan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Yang pertama, ampunan harian yang diberikan oleh Allah kepada kita. Lalu yang kedua, ampunan yang diberikan oleh Allah setiap minggunya. Dan yang ketiga, Allah memberikan ampunan setiap tahunnya. Kenapa kok ampunan ini tidak ada yang bulanan? Ada bulanan, yaitu gajian kita. Ya. Ya. Kalau tiap bulan kita mendapatkan honor dari atasan kita, ya. Nah, yuk kita bahas bersama-sama. Yang pertama tadi, Allah memberikan ampunan kepada kita setiap harinya. Apa itu? Mari kita buka di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kitab Riyadhus Shalihin, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau sampaikan kepada kita, as-salawatul khams wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun ma bainahunna idza jtunibatil kabair. Jadi ada 3 ampunan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang pertama, kata Rasulullah, as-salawatul khams. Yang pertama, Allah memberikan ampunan kepada kita setiap harinya.
Yaitu apa? Dengan kita melaksanakan ibadah salat 5 waktu. Kenapa Allah memberikan ampunan kepada kita setiap harinya? Coba kita sekarang sebelum kita melaksanakan ibadah salat, tentunya apa yang harus kita lakukan? Adalah berwudu. Nah, ada artinya yang kita lakukan. Ini salah satu daripada hadis Nabi kita Muhammad SAW. Dalam hadisnya dia katakan, as-salawatul khams. Dengan salat 5 waktu, baik zuhur, asar, maghrib, isya, subuh yang kita lakukan, maka insya Allah kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena harapan Rasulullah SAW yaitu apa? Supaya kita ini melakukan ibadah betul-betul terhadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah tidak menginginkan umatnya masuk ke dalam neraka. Dengan cara apa? Supaya kita bisa masuk ke dalam surganya. Hanya satu yang Allah ingatkan kepada kita. Yaitu apa? Yang tadi dalam surah Al-Baqarah dijelaskan. Ya ayuhan nas u'budu rabbakum alladzi khalaqakum. Supaya kita ini mau beribadah kepada Allah. Dan juga apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salat. Yang pertama kali nanti akan dihisab. Yang akan dihitung nilai ibadah-ibadah kita sebelum yang lainnya dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah salat 5 waktu kita yang dijadikan ukuran hidup kita. Hadirin wal hadirat serta anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak sayangi. Yuk mari Bapak mengajak kepada anak-anak semuanya. Jangan kita tinggalkan salat 5 waktu. Karena jangan sampai kita meninggalkan ibadah salat. Sebab perbedaan antara orang kafir dengan orang Islam adalah orang yang meninggalkan sholat 5 waktu. Mana kita buktikan? Ayo. Ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui azannya, ketika teriak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang datang ke masjid dan musola siapa? Orang Islamkah atau orang non-Muslimkah yang datang ke masjidnya, ke tempat ibadah? Tentunya adalah orang Islam karena dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan ibadah sholat. Lalu kemudian apakah orang non-Muslim datang ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat? Tidak. Berarti yang dipanggil oleh Allah adalah orang yang Muslim. Yang dia harus melaksanakan perintah Allah itu. Kalau dia tidak mau melaksanakan perintah Allah itu tadi, berarti sama kedudukannya dia seperti orang kafir. Padahal dia sudah dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Oleh karenanya hadirin sekalian, anak-anakku yang Bapak cintai, selagi hayat ada di dalam diri kita, selagi nafas ada di dalam diri kita, mari kita bersama-sama kita melaksanakan ibadah sholat. Walau dalam keadaan pun diri kita. Allah memberikan keringanan kepada kita. Yang tadi sudah saya sampaikan, tidak bisa kita berdiri, boleh duduk. Apalagi ketika kita dalam perjalanan safar, boleh dengan cara yang lain kita lakukan. Dengan yang namanya jamak, baik itu jamak takdim, jamak takhir, ataupun jamak saja. Silahkan. Allah memberikan keringanan kepada kita. Yang penting kita tidak meninggalkan ibadah sholat itu. Ya, jangan sampai kita tinggalkan. Nah, inilah salah satu yang diberikan oleh Allah, ampunan kepada kita yang setiap harinya yang diberikan kepada kita, hadirin dan anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak sayang. Ya, jadi jangan kita tinggalkan untuk ibadah sholat yang 5 waktu ini. Mudah-mudahan dengan sholat 5 waktu, Allah ampunkan daripada dosa-dosa kita. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak sayangi, serta hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang disampaikan oleh Rasulullah, wal jumu'atu ilal jumu'ati. Dari Jumat ke Jumat. Dari sholat Jumat yang kemarin yang kita lakukan, kita pernah sholat Jumat yang lalu.
Itu Jumat yang lalu Allah sudah ampunkan buat diri kita. Masuk lagi pada Jumat hari ini, Allah ampunkan kembali daripada dosa kita. Kemudian masuk lagi nanti di Jumat yang akan datang, Allah pun akan ampunkan kepada diri kita. Ini Allah berikan kepada kita ampunan setiap hari Jumatnya. Mari kita buka dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sana ada satu hadis dijelaskan kepada kita. Orang yang mandi untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat, kemudian dia selesai mandi, dia siap-siap untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat, dari langkahnya, rumahnya untuk menuju ke masjid, itu langkahnya sudah dihapuskan dosa dia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berangkat menuju masjid, mencari jalan yang jauh dari masjidnya. Artinya apa? Walaupun rumah kita dekat dengan masjid, muter jalannya, ya, muter jalannya. Mungkin kita dari sekolah misalnya di jamiat, kita mau sholatnya di mana? Sholat di Masjid Bungur. Ya, kita lewat yang jauh, agak jauh di mana tuh? Ya, mulai dari Poncol, ya, lama-lama sampailah ke Masjid Bungur misalnya, contohnya. Atau di belakang rumah, di sekolahan kita ada Masjid Nurul Hikmah misalnya. Kalau dari Masjid Nurul Hikmah ke sekolahan itu dekat, kita muter jalannya. Nah, itu langkahnya saja sudah diberikan hapusan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari langkahnya kita diberikan pahala. Ini dari Jumat ke Jumat Allah sudah keluarkan daripada dosa kita. Setelah kita berangkat menuju masjid, kita sudah selesai berpakaian yang rapi, berwangi-wangian, lalu kemudian di sana kita masuk ke dalam masjid, kita sholat tahiyatul masjid. Lalu kita niat di dalam hati kita, yaitu i'tikaf di dalam masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi. Aku niat i'tikaf di dalam masjid ini selama aku berada di dalamnya. Niat i'tikaf di dalam masjid pun akan menjadi pahala buat kita. Kita niatin untuk tetap dia berada di dalam masjid ini selama di dalamnya itu masjid. Lalu kemudian kita mendengarkan khutbahnya. Kemudian setelah selesai khutbahnya, lalu kita kemudian melaksanakan ibadah sholat Jumatnya. Setelah selesai ibadah sholat Jumatnya, lalu kemudian kita pulang ke rumah kita. Cari jalan yang terdekat. Nah, inilah salah satu daripada yang dihapuskan dosa kita dari Jumat ke Jumat. Dan bukan hanya itu saja. Itu buat pribadi kita untuk melaksanakan ibadah sholat. Lalu kemudian dalam hadis yang lain pun dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa? Orang yang niat untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat, itu malaikat-malaikat yang melaksanakan untuk sholat Jumat, orang-orang yang mau melaksanakan sholat Jumat, itu memohon kepada Allah supaya diampunkan dosanya daripada orang yang akan melaksanakan ibadah sholat Jumat itu. Lalu kemudian ketika berkumandang azan pun malaikat memintakan ampun kepada seluruh muazin yang ada pada saat sholat Jumat itu. Memintakan ampun untuk mereka para muazin yang memanggil untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat. Lalu kemudian para khatib yang menyampaikan dakwahnya pun juga oleh malaikat khatib. Mereka juga memintakan ampun untuk para khatib-khatib yang sedang melaksanakan khutbahnya. Yaitu meminta ampun untuk kepada orang-orang yang sedang berkhutbah saat itu. Nah, inilah hadis Rasulullah mengingatkan kepada kita hadirin sekalian bahwa Allah memberikan ampunan setiap hari Jumatnya yang Allah berikan kepada kita. Oleh karenanya, bagi kita kaum laki-laki,
tidak boleh meninggalkan ibadah sholat Jumat tanpa ada udzur syar'i yang bisa meninggalkan daripada ibadah sholat Jumat itu. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Maka Allah akan tutup hati kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala buat mereka yang tidak mau melaksanakan ibadah sholat Jumat. Di dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah Allah menjelaskan kepada mana hadis Nabi Muhammad SAW menjelaskan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang melaksanakan ibadah Ramadan, ibadah puasa, imanan wahtisaban, betul-betul dia melaksanakan ibadah ini karena Allah, ghufira lahu, maka diampunkan. Makna ghufira di sini diampunkan. Ismul maujhul, ya, isim majhul mengawali dengan kalimat di, artinya diampunkan. Siapa yang diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita yang melaksanakan ibadah puasa itu tadi. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dari dosa kita yang lalu dan terkemudian. Betapa bahagianya kita. Makanya Rasulullah sampaikan kepada wa Ramadan syahrul ummati. Bulan Ramadan itu adalah bulan umatku. Maka kesempatan buat kita di bulan Ramadan ini kita isi amaliyah kita yang baik. Karena di sini Allah memberikan ampunan, memberikan rahmat. Dan yang ketiga tadi, itqum minan nar. Allah jauhkan kita daripada siksa api neraka. Anak-anakku yang Bapak cintai, wa Ramadan ila Ramadan. Ramadan yang lalu kita dihapuskan dosa kita. Lalu kemudian masuk Ramadan yang mungkin hari ini kita lakukan dan kita kerjakan ibadah Ramadan dengan penuh ihtisaban, penuh perhatian kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di situ Allah hapuskan dosa-dosa kita. Maka beruntung kita diberikan kesehatan oleh Allah. Kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kamu lihat di sekitar lingkungan kita, adakah orang-orang yang sudah meninggalkan alam dunia ini? Berarti bukan Allah nggak percaya kepada mereka. Karena ditakdirkan oleh Allah, mereka sudah habis masa hidupnya. Ya, ada yang melalui kematiannya dengan COVID, yang sekarang ini terjadi, yang mungkin dengan penyakit-penyakit lainnya, atau dengan musibah-musibah yang lainnya seperti terjadi di daerah-daerah lainnya, mereka tidak diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah Ramadan. Maka kita yang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan ibadah Ramadan, kerjakan. Kenapa? Ramadan ini wajib. Hukumnya wajib. Buat siapa? Kaum muslimin dan muslimat. Di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 183 dijelaskan. Di sana ada kalimat kata kutiba alaikumusya. Kutiba dalam tafsir-tafsir dijelaskan furidho. Kutiba ini maknanya furidho, diwajibkan buat kita untuk melaksanakan ibadah puasa. Berarti kita kembali kepada definisi ilmu fikih. Ya, mungkin nanti insya Allah ya, coba tanya kepada guru kita Al-Mukarram Bapak Haji Nur Hadi ya, apa sih makna wajib itu secara definisi hukum fikih? Definisi hukum fikih bahwa apabila dikerjakan dia mendapatkan pahala, apabila ditinggalkan dia berdosa. Jadi termasuk di dalamnya ibadah puasa yang kita lakukan. Kalau kita nggak melakukan ibadah puasa ini, apalagi tidak ada udzur syar'i yang menghalangi kita untuk melaksanakan ibadah Ramadan, maka ya kewajiban kita sebagai kaum muslimin dan muslimat laksanakan daripada tugas ini. Karena apa? Ini perintah dari Allah. Karena ibadah Ramadan bukan siapa-siapa yang memberikan pahalanya, memberikan ganjarannya, maka hanya Allah langsung yang memberikan pahala.
Karena ibadah Ramadan merupakan ibadah yang rahasia, yang nggak kita tahu. Mungkin barangkali di rumah kita kita nggak tahu ibu kita puasa atau tidak, ayah kita puasa atau tidak, adik-adik kita puasa atau tidak, abang-abang kita puasa atau tidak. Lalu yang tahu siapa? Allah yang tahu. Maka kata Allah dalam hadis qudsi yang menerangkan kepada kita, yaitu apa? As-shaumu li wa ana ajzi bihi. Ya, puasa itu untukku dan aku yang akan memberikan pahalanya. Berarti langsung Allah yang memberikan pahalanya. Jadi kalau kita nggak ibadah puasa, bagaimana? Kalau tidak ada uzur syar'i, tidak mendapatkan pahala, bahkan berdosa buat diri kita. Kenapa? Karena kita berkewajiban untuk melaksanakan perintah ini. Kalau kita buka di dalam ilmu fikih atau di dalam hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW, lihat di sana ada kalimat bahwa agama Islam itu didirikan atas 5 dasar. Jadi kalau dasarnya yang 5 ini tidak dilaksanakan, maka tumbang. Di antaranya apa? Watasuma Ramadan. Berpuasa di bulan Ramadan. Artinya itu kewajiban kita. Kita harus tegakkan 5 hal ini. Apakah itu syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Ini kan tiangnya agama kita, agama Islam. Maka kata Rasulullah, bunyal Islamu ala khamsin, dibangun agama Islam itu dengan dasarnya itu ada 5. Di antaranya apa? Watasuma Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Maka dengan kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan, tadi Allah sudah janjikan kepada kita. Wa Ramadan ila Ramadan, itu Allah hapuskan daripada dosa-dosa kita. Sebagaimana tadi disampaikan melalui hadis Rasulullah SAW, man shoma Ramadan. Jadi siapa orang yang melaksanakan ibadah Ramadan dengan penuh ihtisaban, dengan penuh perhatian kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian orang itu yang melaksanakan ibadah Ramadan akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada dosa-dosa. Ma bainahunna idzajtunibatil kabair, selama orang itu tidak melakukan daripada dosa-dosa besar. Ya, tidak melakukan dosa-dosa besar. Artinya apa? Melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah akan hapuskan kita. Apakah itu yang setiap harinya melalui ibadah sholat 5 waktu. Yang kedua tadi dari Jumat ke Jumat. Dan yang ketiga adalah dari Ramadan ke Ramadan. Maka dengan ini semuanya yang kita lakukan, maka insya Allah akan masukkan kepada kita, apalagi orang yang melaksanakan ibadah Ramadan, Allah janji buat mereka, yaitu apa? Ada satu surga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, namanya Babur Rayyan. Ya, anak-anak udah pernah masuk belum? Ke surga Babur Rayyan? Belum ya? Iya, sama ya. Nanti insya Allah, nanti kita semuanya, orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa dipanggil oleh Allah. Ayo. Tuh yang puasa-puasa dipanggil tuh. Si A, si B, semuanya. Puasa nggak puasa. Ini nggak puasa, pinggir. Gitu ya. Nah, yang puasa, ayo masuk. Di situ Babur Rayyan ada satu pintu untuk surganya orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa. Nah, hadirin serta anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak sayangi. Ya, yuk mari. Dari 3 hal yang tadi Bapak sampaikan kepada kalian, inilah ampunan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi sebagai singkatnya atau resume daripada 3 hal tersebut, yang Bapak hanya mengingatkan kepada kalian, yang pertama, yuk jangan tinggalin sholat 5 waktu. Ya, jangan tinggalin sholat 5 waktu. Karena dengan sebab sholat itu Allah hapuskan daripada dosa-dosa kita. Ya, nah ini kalau kita nggak sholat, maka Allah akan masukkan kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yaitu apa tadi?
sholat Jum'at. Wal Jum'atu ilal Jum'ati. Dari Jumat ke Jumat. Apalagi kalian anak laki-laki yang punya kewajiban untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat, laksanakan tugasmu sebagai muslim, kemudian lakukan sholat Jumat. Jangan kita tinggalkan. Dan yang ketiga tadi, Ramadan ila Ramadan. Dari Ramadan baru di kandungan, keluar dari kandungan ibunya. Itu artinya bahwa kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan suci dan bersih tidak membawa dosa apapun dalam dirinya. Nah, anak-anakku dan yang Bapak cintai, juga hadirin yang mendengarkan daripada acara ini, inilah 3 yang bisa saya sampaikan kepada kalian semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya buat pribadi dan juga kepada keluarga, dan umumnya kepada semua hadirin wal hadirat yang mendengarkan acara ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Nah, Bapak akhiri dulu, mungkin barangkali nanti kalau ada yang mau bertanya, Bapak persilahkan. Kalau bisa dijawab, insya Allah Bapak jawab. Tidak bisa, insya Allah Bapak berarti bukan punya hutang. Insya Allah ya, mudah-mudahan di lain waktu Bapak akan jawab bila mana nanti ada pertemuan dengan face to face. Ya, artinya kembali ke sekolah nanti ya. Nah, Bapak akhiri dulu ya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ustadz yang telah menyampaikan materinya. Ya. Kita bikin sendiri. Suara Bapak kedengaran nggak? Iya. Dengeran Pak. Dengar. Kedengaran ya. Ya baik, sebelum kita akhiri, ya ada pertanyaan dari kalian, silahkan. Ada Pak. Silakan sebutkan nama, kelas ya, biar nanti Bapak catat ya. Silakan. Tanpa 12. Aduh, suaranya kurang jelas. Saya mau bertanya Pak, Sekali lagi, bagaimana riwayat perintah sholat? Iya. Nama siapa Nama namanya? saya Muhammad Sultan Alpas, saya kelas 12. Oh iya, pertanyaannya? Sultan Alpas Pak. Iya, pertanyaannya apa nak? Saya mau bertanya bagaimana riwayat perintah sholat? Bagaimana riwayat perintah sholat? Baik, ya. Langsung aja, silakan Ustaz. Ya, Pak. Bisa dijawab. Ya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Perintah sholat itu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad ini sedang berduka cita. Ini awalnya, ketika beliau sedang berduka cita, yaitu karena beliau ditinggalkan oleh seorang yang selalu membantu beliau, yaitu pamannya. Lalu kemudian tidak lama kemudian ditinggalkan oleh istrinya, yaitu Siti Khadijah, yang beliau juga adalah orang yang selalu membantu kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Rasulullah, bukan hanya dirinya tapi juga dengan harta-hartanya. Bahkan sampai Siti Khadijah ketika akhir hayatnya bilang, seandainya hartaku ini habis dan belum selesai untuk melaksanakan daripada dakwahnya Rasulullah, tulangku atau jiwaku ini kalian boleh jual, boleh kalian gadaikan, ataupun boleh kalian apa ya saja. Itu yang dilakukan oleh Siti Khadijah ketika memang Rasulullah SAW, ketika dia berjuang di jalan Allah SWT dengan Rasulullah. Nah, pada saat beliau sedang istirahat, sedang sedihnya Rasulullah, pas di depan Ka'bah, tiba-tiba datanglah malaikat. Ya, datang malaikat Jibril alaihissalam. Lalu beliau memberikan kegembiraan untuk Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian beliau mengajak Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan Isra dan Mi'raj. Kemudian Rasulullah diajak oleh malaikat Jibril, kemudian berangkatlah beliau. Ya, dari mana?
dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lalu di sana beliau sholat 2 rakaat, ditambah lagi kemudian setelah itu baru beliau melaksanakan Mi'raj atau yang disilahkan dengan naiknya Rasulullah. Dari mana? Nah, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha, dari langit pertama, kedua, ketiga sampai ke langit yang ketujuh, sampai ke Rafiqul Akhdar. Lalu kemudian Rasulullah di sana berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Di situ Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan ibadah sholat 50 waktu. Banyak cerita-cerita menerangkan tentang Isra dan Mi'raj itu. Rasulullah dapat perintah untuk melaksanakan ibadah sholat 50 waktu. Kembali Rasulullah turun ke bawah, berjumpa dengan para nabi-nabi yang lain. Apa yang ditanyakan, ya Rasul? Apa yang kamu dapati dari Allah? Aku diperintahkan untuk melaksanakan ibadah sholat. Berapa kali? 50 kali. 50 waktu maksudnya. Umatmu tidak akan sanggup untuk melaksanakan ibadah sholat. Coba kamu minta kembali lagi, kurangin. Rasulullah balik lagi menghadap kepada Allah. Singkat cerita, akhirnya pun Rasulullah mendapat perintah 5 waktu. Turun kembali, ditanya lagi. Ya Rasul, gimana? Aku diperintahkan untuk melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Aduh, umatmu tidak akan sanggup 5 waktu. Betul kan? 5 waktu aja kita jarang. Kadang-kadang kita cuma 3 waktu kita kerjain. Kadang-kadang cuma 2 waktu yang kita kerjain. Padahal cuma 5 waktu. Itu pun nggak setiap waktunya yang kita kerjakan itu hanya selang beberapa jam. Ya misalnya contoh, dari subuh ke zuhur berapa jam? Baru kita melaksanakan sholat zuhur. Dari sholat zuhur ke asar berapa jam? Jedahnya. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Nah akhirnya Rasulullah kembali menuju kota Mekahnya. Disitulah Rasulullah mengingatkan kepada kita dan juga kepada sahabat-sahabatnya ketika dia ditanya, ya Rasul, ya Rasulullah bilang, aku habis melaksanakan Isra dan Mi'raj dan aku mendapatkan perintah dari Allah untuk melaksanakan ibadah sholat. Ya, nah ini yang Rasulullah dapati. Jadi yang didapati oleh Rasulullah bukan hanya untuk beliau, tapi juga untuk umatnya. Maka tadi diingatkan kepada kita, ya, jangan tinggalkan sholat, jangan tinggalin sholat. Sebab ibadah sholat ini didapatinya nggak mudah. Rasulullah harus bolak-balik menemukan para nabi-nabi terdahulu sampai dari 50 waktu akhirnya menjadi 5 waktu. Itu pun sudah dikatakan bahwa ini umatmu tidak sanggup untuk melaksanakan ibadah sholat 5 waktu tadi. Maka alhamdulillah ya, sekarang kita sudah bisa melaksanakan ibadah sholat ya. Jangan kita tinggalkan. Inilah sejarah kenapa Rasulullah mendapatkan perintah ibadah sholat. Diawali dengan perintah Isra dan Mi'raj. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya, syukran atas jawabannya. Ya, mudah-mudahan jelas ya, Nak ya. Ya karena waktu. Iya Pak, jelas Pak. Alhamdulillah, karena waktu sudah jam 10 kurang 4 menit ya. Jadi apa kalian udah screenshot semua? Untuk absen silakan, yang belum screenshot sekarang boleh screenshot ya. Sudah. Ya, syaratnya adalah tadi muka kalian harus kelihatan ya. Kalau nggak kelihatan, aja berarti tidak sah ya. Muka kalian harus kelihatan. Ya, dan sebelum diakhiri juga ya, nanti buat kelas 3 ada sedikit pengumuman dari Bu Iis ya, jadi nggak usah keluar dulu. Dan Bapak ucapkan selamat kepada kelas 3 yang sudah diterima di perguruan tinggi negeri. Alhamdulillah dari 40 siswa, alhamdulillah yang diterima di perguruan tinggi negeri adalah 8 orang, 7 orang ya. 7 orang, dan insya Allah menyusul nanti yang ikut UTBK ya. Ini adalah motivasi buat adik-adik kelasnya, mudah-mudahan adik-adik kelasnya baik yang kelas 11 maupun yang kelas 10 untuk benar-benar sungguh-sungguh ya,
Benar-benar sungguh-sungguh kalian belajar ya dan bisa mengikuti jejak kakak kelas kalian ya. Ya, bersyukur yang diterima ya, nanti apalagi yang dapat KJP itu bisa melanjutkan menjadi KJMU. Jadi kalian kuliah gratis sampai lulus ya. Nah, bahkan bukan gratis lagi, kalian dapat uang malah ya. Nah, jadi apa yang disampaikan oleh Ustadz tadi bahwasanya mudah-mudahan kita maksimalkan ibadah di bulan Ramadan ini ya.